kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini pujian nanti akan dipimpin oleh Mbak Lili bersama Yusa. Mohon waktu kami serahkan kepada hambanya untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk waktu silakan Mbak Lili. Shalom, selamat malam semuanya saudara-saudara yang terkasih. Selamat malam yang semuanya yang mengikuti Zoom malam hari ini. Mungkin ada yang di Jakarta atau di Sentul, Mbak Ayu, selamat malam, selamat beribadah. Juga Mbak Ellen yang di Itali mungkin sedang mengikuti. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama, Mengalirlah Roh Kudus. Kami minta tolong nanti untuk Bapak Abdi hadir ya, mungkin untuk Bapak Abdi untuk membawakan doa pembuka. Hadir ya Pak Astama, Bapak Abdi? Pak Abdi tidak hadir. Belum. Ya. Oh iya. Baiklah, nanti saya sendiri yang akan membawakan doa pembuka. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa haus akan Engkau. Amin. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapus air mataku, mengalirlah, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku di hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Allah Abraham, Iskak, dan Yakub, Allah Israel. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berbakti Tuhan, beribadah lewat Zoom Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya saat malam hari ini Roh Kudus juga bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mohon pengampunan-Mu Tuhan. Bila mana kami masih ada dosa-dosa Tuhan, mungkin dalam sikap perkataan hati kami Tuhan yang tidak berkenan, mohon pengampunan-Mu, mohon tahirkan Roh Kudus kami semua. Terima kasih Tuhan, juga teman-teman kami yang belum mengikuti Zoom, kiranya mereka juga boleh bareng-bareng beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, begitu juga dengan kami yang hendak mendengarkan firman-Mu juga, kiranya Tuhan urapi siapapun yang akan membawakan firman. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada di Indonesia. Tuhan, kami percaya dan kami terima semuanya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bagaikan tanah kering, kita sembah Tuhan
yang merindukan air. Amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Benar Yesus, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa kami Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam lagu ini dikatakan bahwa ku rindu selalu hadir-Mu. Biarlah setiap hari, setiap detik kita selalu merindukan Tuhan, agar kita ingat Tuhan, agar kita juga semakin membuat Tuhan disenangkan oleh perilaku kehidupan kita setiap hari. Terpujilah nama-Mu. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita yakinkan bahwa Roh Kudus hadir di sini, hadir di setiap hati kita. Roh Kudus juga melawat setiap keluarga di GPT Bukit Iman. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatannya, waktu dan tempat kami serahkan kepada pembawa firman. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Kau sudah memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati segala aktivitas kami. Kau sudah memberkati kesehatan kami, sehingga malam hari ini kami boleh bergabung
mengikuti ibadah pencurahan kudus melalui Zoom meeting ini Tuhan. Biar kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Juga kami percaya Roh-Mu yang sama juga akan melingkupi kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca, kami dengar, boleh menjadi kekuatan yang baru untuk kami Tuhan, dan boleh kami merasakan hadirat Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal di hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih belum bergabung juga, kami biar Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat malam semuanya. Saya mengucap syukur kita sudah memasuki hari yang kelima di ibadah pencurahan Roh Kudus ya. Jadi meskipun kita melalui Zoom, kami percaya tiap pribadi pasti sudah dilawat oleh Roh Kudus, punya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus masing-masing, dan tiap firman yang sudah dibawakan mulai dari hari pertama dari Pak Gembala, Pak Teni yang sudah membawakan juga, kami percaya itu saya juga banyak dapat berkat dari sana, bagaimana ternyata kerja Roh Kudus itu luar biasa gitu loh. Tuhan seperti meskipun kita tahu bahwa kita sekarang hanya boleh merasakan dari Roh Kudus, kami percaya Tuhan biar Roh itu boleh kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya, kita malam hari ini saya nggak jauh-jauh juga mengenai Roh Kudus, cuman saya lebih banyak ke apa sih Roh Kudus itu gitu, apa Roh Kudus. Seperti kita tahu bahwa kita mengenal yang namanya Trinitas atau Tritunggal. Tritunggal itu kalau di Kristen itu 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1. Jadi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang dibilang oleh kita sering dengar namanya Tritunggal atau Trinitas. Tapi banyak kita yang nggak tahu. Kita pikir bahwa seperti saya dulu sering share juga, bahwa saya dulu awalnya saya pikir orang Kristen itu Tuhannya 3. Tapi setelah saya benar-benar membaca kebenaran firman Tuhan, dan saya tahu ternyata di Alkitab itu tidak pernah ada kata-kata bahwa Tuhan itu ada tiga, tapi itu ada 3 pribadi yang dalam satu kesatuan. Kalau di Yohanes 1 itu kan dikatakan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi ya Bapa, Putra atau firman itu, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang menjadi satu kesatuan. Jadi banyak orang berpikir bahwa jadi harus dibedakan ya. Jadi Bapa itu tidak menciptakan Roh Kudus, tidak menciptakan Putra. Roh Kudus itu atau firman itu ya Bapa itu sendiri gitu loh. Seperti kayak kita ada tubuh, jiwa, dan roh, tapi satu kesatuan. Ya, di dalam tubuh kita satu pribadi, tapi kita punya jiwa, kita punya roh, kita punya tubuh juga. Begitu juga dengan Bapa di surga, dia punya 3 pribadi, yang dimana firman Bapa tidak bisa menciptakan kalau tidak ada firman. Karena di Kejadian itu Tuhan itu menciptakan melalui firman, dan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga itu Roh Kudus yang ditinggalkan kepada kita. Jadi itu satu kesadaran, dan seperti kita tahu Roh Kudus itu adalah suatu pribadi Tuhan. Roh Kudus itu juga punya perasaan, dia punya pikiran, punya inginan. Makanya di Alkitab itu kita diajarkan kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kita nggak boleh mendukakan, karena kalau kita mendukakan Roh Kudus atau kita melukai Roh Kudus, sama aja kita melukai Bapa di surga. Itu ada di Efesus 4. Mungkin kita baca Efesus 4 ayat yang ke-30.
Efesus 4 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan di sini ya. Dikatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu ayat ke-29 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian juga pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di ayat 30 jelas dikatakan kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Mendukakan seperti apa? Ya, mendukakan dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu hal-hal itu yang mendukakan Roh Allah, Roh Kudus. Dan kehadiran Roh Kudus itu juga di dalam Perjanjian Baru itu adalah pribadi Allah sendiri yang ada, yang tadi saya bilang bahwa sudah diciptakan dari awal. Kalau di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan bahwa Roh Kudus yang membuat penciptaan alam semesta terjadi di situ. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Baru Roh Kudus itu ditulis di Alkitab itu kurang lebih lebih dari sekitar 90 kali ya mungkin ya. Salah satu peristiwa yang penting bagaimana karya Roh Kudus adalah saat Maria mengandung Yesus di Lukas 1 ayat 35. Itu dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus atau anak Allah. Nah, pelayanan Yesus di bumi ini juga berinteraksi dengan Roh Kudus. Jadi bukan pribadi firman itu sendiri, kita tahu bahwa firman itu menjadi manusia yang kita sembah dalam Tuhan Yesus. Tapi juga Tuhan Yesus itu juga dikatakan kalau di Matius 3 ayat 16 itu bahwa pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus dalam bentuk merpati turun di atasnya. Atau pada saat Yesus dicobai di padang gurun, coba kita baca di Matius 4 ayat 1 ya. Matius 4 ayat yang ke-1 itu dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi pada saat Yesus ada di dunia itu, dia bukannya Roh Kudus nggak tinggal di dalam dia, ada juga di situ dikatakan. Dan seperti yang saya bilang tadi, kenapa pas Tuhan naik ke surga itu dia menjanjikan ada Roh Kudus sebagai penghibur atau yang menuntun kita. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan tema kita kedewasaan rohani, karena orang yang mau dewasa rohani itu, orang yang mau dewasa itu nggak harus dituntun terus, nggak harus diajarin terus setiap hari. Ada saatnya orang biar dewasa dia ditinggalkan. Seperti kita waktu masih anak-anak kan, kita punya anak, kayak saya punya anak dari waktu dia masih TK, SD, terus saya ajarin, saya bimbing dia, saya temenin, saya antar dia ke sini, saya ajarin dia seperti. Nah, pada saat udah mau remaja seperti sekarang ini, saya ajarin dia biar dewasa, yaitu apa? Saya biarkan aja dia gitu, dia suruh urus dirinya sendiri. Tempat tidur bukan kita yang beresin lagi, baju bukan kita yang setrika, kita lipat, biar dia belajar sendiri di sini. Nah, itu juga
Tuhan juga seperti itu pada saat Tuhan naik ke surga, untuk mendewasakan murid-muridnya, dia hanya meninggalkan Roh Kudus untuk menghibur atau membantu kita mengerti. Dikatakan bahwa kalau di 1 Korintus 12 ayat yang 4, ayat keempat itu dikatakan bahwa Roh Kudus memberikan bahwa setiap orang percaya itu karunia-karunia yang berguna untuk melayani di sini dikatakan. Terus kayak tadi juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita sebagai orang percaya dan mengajar kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-25. Mungkin kita bisa baca sini, Yohanes 14 ayat yang ke-25 dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Roh itu akan mengajarkan kita yang tadi saya bilang, kalau kita punya anak pas baru awal-awal, biar dia bisa mandiri, kita ajarin dulu di sini. Itu Roh Kudus juga seperti itu, dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan juga dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan dia, jadi dikatakan Roh Kudus itu bisa seperti guru atau pengajar. Kalau di Roma 8, mungkin ada yang bisa bantu saya. Roma 8 ayat 26 sampai 27 coba. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26, kebenaran firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, kita tahu sekarang. Udah sampai ayat 27 aja. Oke. Ya, makasih Bang Fali. Jadi ya itu tadi kita bilang bahwa Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita, dan juga Roh Kudus itu membantu kita dalam hal berdoa. Pada saat dulu awal-awal saya nggak ngerti, saya baca Alkitab itu seperti kayak baca koran. Jadi saya baca aja nggak ngerti maksudnya apa. Pokoknya saya baca mulai dari Matius, Markus, Lukas. Hanya saya baca kayak koran firman itu nggak hidup. Nah, pada saat saya udah terima Tuhan Yesus itu, pada saat saya sebelum baca firman, saya berdoa dulu biar saya mengerti. Tiap firman yang saya baca tuh remanya tuh beda-beda gitu. Kayak kita ayo baca, kita kan sudah 2 tahun ini. Tiap tahun tuh lain-lain yang kita dapatkan di satu ayat yang sama. Kayak pada saat kita baca yang barusan ini di Roma 8 itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Yang tadinya kita nggak bisa berdoa, di sini katakan bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada saat-saat pada saat kita berdoa kita tuh seperti nggak bisa keluar kata-kata, jadi kita hanya bisa berseru nama Tuhan, hanya bisa menangis seperti, tapi kita nggak tahu apa yang mau kita doakan.
Nah, di sini ada peran Roh Kudus di sana, yaitu membantu kita dalam hal berdoa. Terus yang berikutnya itu dikatakan bahwa kalau kita baca di Yohanes 14 ayat yang ke-6, itu ayat yang sudah sering kita baca, dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Roh Kudus itu bisa menjadi penghibur orang-orang percaya. Dan lagi di Roh Kudus itu juga bisa memberikan kemerdekaan. Itu di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, ini ya yang harus kita syukuri pada saat kita hidup dalam perjanjian yang baru. Kita bahwa kita sadar kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Di sini pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus yang bisa menuntun kita untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Adit. Tuhan sendiri mengirimkan rohnya yang akan menolong kita, membantu, dan bahkan menghibur. Dan bahkan roh itu yang memerdekakan kehidupan kita. Bukan cuma lambang meterai, tapi roh itu, roh yang Tuhan beri itu adalah roh yang hidup, yang sanggup menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Baik berdoa, baik membela kita, dan bahkan menuntun kita. Demikian juga rohnya yang kudus akan memberikan pengertian di saat-saat kita membaca kebenaran firman, namun rohnya yang kudus akan menuntun kita apa maksud dari kebenaran firman yang disampaikan itu. Mari kita sama-sama pada malam hari ini kita akan sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita berseru berharap biarlah kuasa Roh Kudusnya turun melimpahi kita semua. Jadi kita akan naikkan pujian berhembuslah kuasa Roh Kudus. Kita akan nyanyikan sama-sama pujian ini. Ntar saya besarin ya. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan kerja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah urapilah kami dengan kenyamanan, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita naikkan pujian ini sekali. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dalam minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih. Haleluya, glory, haleluya, Roh Kudus.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan, Allah sesembahan kami, Allah yang kami agungkan dan kami muliakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang sungguh luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, kebenaran firman-Mu juga sudah disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu mengingatkan kami bahwa Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu itu Tuhan, Engkau punya rencana di dalam hidup kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan semakin hari diubahkan hidup kami agar sejalan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah pribadi-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu itu senantiasa memberikan kami kekuatan Tuhan dan iman yang tetap kokoh berpegang hanya kepada Engkau saja Tuhan. Apalagi di situasi-situasi saat-saat ini Tuhan, dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi juga Tuhan, dengan situasi-situasi Tuhan yang kami alami saat ini, biarlah Roh-Mu yang kudus itu akan menolong, menghibur, memberikan kami kekuatan Tuhan. Di saat kami sendiri, di saat kami bingung, di saat kami Tuhan, ada perkara-perkara yang tidak mampu, tapi kami punya Engkau Tuhan Yesus, dan kami punya pribadi-Mu Roh Kudus itu yang akan menghibur, menguatkan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, seberapapun kami yang sudah hadir pada malam hari ini, yang setia mencari Engkau Tuhan. Haleluya, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau pakai lebih heran, lebih hebat lagi hamba-Mu yang sudah menyeberangkan kebenaran firman-Mu, yang memimpin pujian pada malam hari ini, yang bermain musik. Demikian juga teman-teman kami yang sudah bergabung, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, rumah tangga, pekerjaan, anak-anaknya, demikian juga ekonominya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkat yang daripada Engkau tercurah turun melimpahi semua umat-Mu, jemaat-Mu di GBT Bukit Iman. Terlebih lagi Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia, yang mencari Engkau saja Tuhan. Haleluya, dan kami percaya di mana kami tunduk, taat, dengar-dengaran dan setia dan hidup benar, kami akan senantiasa diberkati oleh Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu tidak kembali sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai saat ini Tuhan, hidup kami boleh dikuatkan, diubahkan Tuhan, dan diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak kami Tuhan, bakal menjadi orang-orang yang sungguh diberkati di masa depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar jika kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, kami akan beristirahat tidur pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa dapat beristirahat dengan tenang pada malam hari ini Tuhan, untuk menikmati anugerah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Rumah kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau bentengi, Kau pagari dengan sepasukan malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman yang lain yang tidak bergabung juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang dalam kelemahan tubuh atau mereka yang masih lemah imannya juga Tuhan, semakin Tuhan Kau ingatkan agar mereka mencari Engkau lebih dari hari-hari kemarin Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, persekutuan dengan anak-Nya yang tunggal oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua malam ini sampai Tuhan datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu, yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat malam buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih semua.
Ya, selamat beristirahat. Makasih. Terima kasih Pak Adit, Pak Teni. Terima kasih semua. Saya belum bisa ngematin. Terima kasih Belda sudah join. Maaf Pak, telat. Jam 7 Bali ya. Ya, jam 3 Jakarta ya. Terima kasih Belda. Tetap semangat ya. Jadi tetap Iya Pak. Pak Abdi, Pak Ade, Mbak Lili, Yusa sudah istirahat ya Pak Teni. Makasih, selamat malam ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa besok malam.